Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, kita lanjut ya. Informasi soal KYC di Cina. Gua tadi udah sempat upload satu video dan ini kelanjutannya gitu kan. Untuk lebih jelasnya kita mengetahui seperti apa sih gitu pembaruan KYC di Cina yang katanya gitu sampai hitungan detik ya kan. Nah itu penjelasannya seperti apa. Di video kali ini gue mau coba membagikan sebuah informasi gitu yang barangkali bisa membantu kita untuk mengetahui lebih jauh itu seberapa hebat sih gitu dan sistemnya seperti apa gitu kan, atau cara kerjanya lah ya gitu. Oke, ini dari Pinus untuk KYC speed up gitu atau mempercepat lah ya. Di sini kebetulan ada beberapa orang yang komentar, jadi setelah gua cek itu komentarnya sangat membantu buat kita semua. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Dan ini dari Pikachu 92. Ini berarti katanya bahwa mereka bekerja sebagai auditor hanya untuk Cina dan permintaan dokumentasi hanya akan datang kepada mereka dari Cina. Oke, terus kita lihat balasannya dulu ya gitu, nanti baru setelah itu gua artikan ya. Tentu saja hanya wilayah Anda sendiri yang dapat memverifikasi pioner di wilayah Anda sendiri. Nah ini seperti yang disampaikan oleh tadi itu Pi Teknik ya, Pi Group lah. Jadi siapa Pikat 92 ini bilang katanya ini berarti bahwa mereka bekerja sebagai auditor dan hanya untuk di Cina. Jadi memang sistemnya itu hanya untuk daerah Cina saja gitu kan, dan terjadinya itu hanya untuk pioner ya yang di Cina gitu. Makanya sama Pinus dikatakan tentu saja hanya wilayah Anda sendiri yang dapat memverifikasi pioner di wilayah Anda sendiri. Karena gini, dan catatannya ya semakin banyak pioner yang lulus KYC gitu, maka akan semakin cepat verifikasinya. Dan yang kita tahu, gue bisa ambil kesimpulan dari apa yang sampaikan Pinus ini, bahwasanya sejauh ini gitu kan yang kita tahu kan dari berbagai waktu itu pernah gue jadi validator kan ya, pas memvalidasi brewok nih orang nih ya, nggak tahu nih dari Timur Tengah apa Amerika gitu kan. Nah itu karena masuk gitu loh, masuk yang dari negara mana aja, itu bukan per daerah, itu global ya. Waktu ya belum ada KYC massal sih, gue udah lama gitu kan. Nah seperti itu. Nah yang sementara nantinya bakal masuk per daerah, yaitu yang hanya di komunitas daerah, sehingga gitu kan selain jadi lebih cepat ya, karena kan cuma satu lokal gitu dikhususkan di satu daerah ya kan, sehingga jaringan juga atau sinyal HP lah atau operator gitu, itu jadi bisa lebih mudah menangkapnya. Itu logisnya ya gitu. Oke, kita lanjut, ini seru nih. Terus kita lanjut, apa kata dia nih? Tapi yang saya tahu katanya nih, permintaan dokumentasi dikirim ke auditor acak dari negara manapun. Nah ini yang terjadi sebelumnya ya gitu. Nah kan sudah dijelaskan tadi sama maksud Anda adalah selama jauh auditor di negara saya sedikit. Oh maksudnya dia ngeluh tuh, maksud Anda adalah gitu, selama jumlah auditor di negara saya sedikit, permintaan dokumentasi akan tetap ditangguhkan karena tidak cukup jumlah untuk meninjau semua permintaan dokumentasi. Sebenarnya itu bukan dia mungkin nggak paham ya, maksudnya kan udah dijelasin tuh sama Pinus itu, maksudnya begini gitu. Jadi dia bilang nih yang di negara dia tuh sedikit gitu ya pionernya. Nah apakah katanya itu dokumentasinya akan tetap ditangguhkan gitu kan, padahal sudah dijelaskan tadi sama Pinus itu berlaku di daerah dan ya khususnya bagi pioner semua secara secara lokal gitu kan. Sementara ini
pertanyaannya agak sedikit menyimpang, mungkin karena dia mengeluhkan pioner di dia tuh sedikit. Yang gua tangkap dari sini bahwasanya tergantung itu bukan ditangguhkan ya, tapi tergantung kecepatan. Jadi ya kalau misalkan semakin banyak cepat orang yang menyetujui atau memvalidasi gitu ya, semakin cepat. Kalau misalkan pionernya sedikit ya sabar, itu kan wajar lah. Oh, namanya juga nyari di jaringan, gimana sih, kayak kalau dulu kan kita suka naik ke genteng tuh. Enggak apa-apa gitu kan, yang penting mau cepat atau lambat gitu kan, itu cuman masalah waktu saja kan. Yang penting kan proses QAC-nya lulus itu. Dan itu yang di Cina saking cepatnya sampai hitungan detik gitu kan ya. Kalau misalkan nggak banyak-banyak banget, taruhlah hitungan menit kan gitu. Kalau hitungan jam juga dalam hitungan 1 hari itu udah luar biasa coy gitu. Oke, ini Pikas dia ngeluh lah ya, nggak apa-apa, itu nggak ada dia bilang tuh kan dokumentasi akan tetap ditangguhkan karena tidak cukup jumlah untuk meninjau semua permintaan dokumentasi. Nggak gitu. Kalau misalkan pionernya sedikit ya kan, ya tetap bakal lulus juga, cuman mungkin kecepatannya kalau di Cina per detik, di negara lain tergantung jumlah pioner, bisa per menit, bisa per jam, bisa per hari ya. Nggak apa-apa daripada pending mulu. Kan gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang komen. Ada nih dari Davor Prakatur. Itu dia bilang, saya validator tetapi tidak memiliki konsumen. Saya membuat 80 validasi. Saya sekarang tidak punya yang baru 10 hari terakhir katanya. Jadi dia nih sebagai validator gitu kan. Ya sama gue juga. Sekarang tuh agak susah ya, karena apa? Nah, kembalinya ke lokasi daerah gitu. Dan dia bilang tuh 10 hari terakhir ya gitu, waktu dapat apa ya, pioner yang mau lulus QAC gitu. Nah, ini kita lihat balasan dari Pinyus ya. Kita terjemahkan dulu. Nah, di sini intinya sistem sedang berkembang seperti yang saya katakan di tweet saya sebelumnya. Itu yang balasan tadi kali ya gitu. Picorti menerapkan situs QAC di berbagai wilayah dan ini ada dalam agenda. Nah, jelas ya yang gue bilang tuh, prediksi dari awal-awal upload si anak emas, gue udah feeling nih pasti bakal merambah ke semua negara per daerah gitu. Karena ya nggak adil dong kalau cuma di Cina kan gitu. Walaupun gitu Cina sebagai anak emas, tapi ya tetap anak-anak yang lain tidak boleh tertinggal. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kita tunggu saja perkembangannya. Oke. Jadi kalau misalkan untuk saat ini ada yang kesulitan memvalidasi QAC gitu kan, atau menjadi validator, nggak dapat nih apa sinyalnya tuh apa ya, nggak kena lah gitu ya. Itu karena perkembangannya gitu kan, karena lagi dalam sistem pengembangan ya, sedang berkembang gitu. Oke, santai aja sih. Yang penting validasi juga nanti asal kuat aja kalau udah masuk ke per daerah ya. Seperti itu. Kita lanjut. Ini masih dari Pinyus nih. Mengingat lambatnya kemajuan QACP di beberapa daerah, Picortin telah membuat solusi QAC di berbagai daerah. Wah, bener nih ya, di berbagai daerah. Ini akan segera datang katanya. Jaringan Pi tidak akan meninggalkan pengguna nyata. Oke, dan cryptocurrency Pi yang Anda miliki akan sangat berharga di masa depan. Amin, amin. Nah, ini Jack Liu juga sama ya, tuh memposting hal yang sama. Terus kita lanjut dari apa tuh, Pitu Tim Pi, yaitu masal QAC kayak masal ya, bukan apa-apa. Semua negara sudah membuka QAC masal. Kalau soal ya sekarang Cina katanya. Ya mungkin maksudnya itu QAC masal di semua negara, cuman gantian ya, intinya seperti itu. Sekarang Cina dulu katanya, nanti ya kita tunggu. Gue juga penasaran sih gitu. Biar lebih banyak lagi perintis yang lulus QAC ya, amin. Nah, ini dari siapa ini, Jercoin lah ya, Jer.
Di QAC saat ini, kecuali pembaruan yang diterapkan di wilayah Cina, perintis di wilayah manapun harus menerima dan melakukan operasi QAC. Jika Anda masih belum menerima QAC, ini menandakan bahwa algoritma telah mengenalinya sebagai akun palsu. Aduh, ini ya gua ngingetin lagi buat semua yang belum lulus QAC atau QAC-nya pending gitu ya. Ayo dicek-cek lagi, diingat-ingat lagi ya. Waktu melakukan proses QAC, apakah itu fotonya gelap, videonya pencahayaannya kurang, atau ada suara-suara berisik, atau backgroundnya ada kelihatan orang lain. Itu udah sering banget gue bahas ya. Itu untuk apa? Ya untuk kita juga supaya lebih mudah lagi lulus QAC gitu. Oke? Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini informasinya gue simple-simple aja, maklum kesibukan juga, tapi gue sempetin lah buat semua pioner untuk tetap update masalah Pi Network ya. Itu perkembangannya seperti apa saja. Oke ya. Oke, nanti gue mau lanjut ke video yang ketiga. Ini yang kedua, oke? Thank you buat stay selalu, yang udah stay selalu di channel Mang Adun ya. Yang like, comment, subscribe juga. Yang baru gabung nih, selamat bergabung ya di channel Mang Adun. Bareng-bareng ngobrol-ngobrol aja bareng gue sih. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan, silahkan. Kalau gue bisa jawab, ya gue jawab. Kalau enggak ya nanti biar pioner yang lain yang jawab kan gitu. Ya ngapain ngada-ngada kan gitu. Oke, gue pamit undur diri dulu ya. Lanjut gaskeun. Video yang ketiga tuh soal keseluruhan informasi. Oke, thank you. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.